Yo guys, balik lagi bersama aku Wendy. Dan pernah nggak kalian ngebayangin nih, lagi asik beli minum di 7-Eleven, terus itu tiba-tiba kena rudal. Ada rudal nyasar ke toko. Ini bukan film Rambo ataupun film action lainnya, tapi ini beneran kejadian. Dan lokasinya itu dekat banget sama Indonesia guys. Cukup terbang 3,5 jam dari Jakarta, kalian udah bisa menyaksikan peperangan ini nih. Ini bukan di Ukraina, juga bukan di Gaza, tapi ini tepatnya masih di satu kawasan dengan kita di Asia Tenggara, yaitu Thailand versus Kamboja. Gila nggak tuh? Negara yang satunya biasanya aman-aman aja sambil makan pad thai, sambil minum Thai milk tea, dan yang satu lagi sibuk ngurusin judol tuh. Di tahun 2025, dua negara ini dulu tuh emang pernah ribut soal candi kuno. Sekarang mereka ribut lagi nih. Tapi kali ini nggak cuma adu argumen aja atau lempar ancaman diplomatik. Ini udah level tentara tewas, jet tempur diterbangkan, warga sivil pada ngungsi, dan juga baru-baru ini itu Thailand mengirim drone dan mengebom salah satu tempat persenjataan di daerah Kamboja. Apa benar semua gara-gara perbatasan atau ada dalang di balik ini semua? Mari kita bahas di konten kali ini guys. Let's go. Oke guys, jadi awal mulanya itu adalah soal dendam nih. Jadi cerita itu dimulai dari satu tempat, yaitu Candi Pre Vihar. Candi Hindu yang megah ini udah berdiri sejak abad ke-11. Tapi bukan keindahannya yang bikin panas, melainkan lokasinya yang hot. Nah, dia itu berdiri pas di perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Jadi pada tahun 1962, Mahkamah Internasional bilang, ini candi itu milik Kamboja. Titik. Nah, Thailand tuh udah bilang oke, tapi di dalam hatinya si Thailand ini nggak terima nih guys. Jadi masalahnya bukan cuma candinya, tapi itu tanah di sekitar lokasi dari candi. Yang menurut peta lama bikinan dari Prancis, itu masuk ke wilayah Kamboja. For your information, jadi dulu itu Kamboja itu dikuasai oleh Prancis. Menurut Thailand, ini nih nggak fair gitu. Itu kan peta bikinan penjajah gitu kan. Situasinya tuh makin panas di tahun 2008 waktu UNESCO masukkan candi itu ke dalam warisan dunia, tapi atas nama Kamboja. Jadi Thailand ngamuk nih. Dia bilang ini wilayah masih diperdebatkan. Masa langsung ngeklaim aja kalau itu tuh milik Kamboja. Nah, sejak itu udah gesekan terus-menerus tuh antara kedua belah pihak. Kayak mantan yang nggak bisa move on, tapi terus papasan di tongkrongan. Saling senggol, saling sindir, kadang saling ungkit masa lalu juga guys. Nah, pada tahun 2025, perselisihan ini nih kembali meledak lagi nih guys. Jadi masuk ke tahun 2025, tensi antara mereka itu naik pelan-pelan kayak air mendidih. Tapi yang bikin panci ini akhirnya meledak adalah ranjau darat. Jadi tanggal 16 Juli, seorang tentara dari Thailand itu terluka karena ranjau di distrik perbatasan. Nggak ada kejelasan siapa tuh yang nanam ranjau itu tuh, tapi tuduhannya tuh langsung ke arah si Kamboja. Jadi pada tanggal 23 Juli, ledakan kedua tuh terjadi lagi. Dan kali ini lebih parah. Seorang tentara dari Thailand itu sampai kakinya lepas. Gara-gara dia tuh nginjak ranjau darat di daerah perbatasan. Lalu, titik baliknya adalah tanggal 24 Juli 2005. Kamboja tuh menembakkan roket BM-21 Grad, roket arteri dari era Soviet. Kasian juga sih, ini roket dari zaman Uni Soviet. Kalau di research, roket BM-21 Grad ini itu dari tahun 1960-an. Jarak tempuhnya cuma 20 km. Nah, masalahnya salah satu roket ini nih malah nyasar ke 7-Eleven dan pom bensin. Warga sipil ada beberapa yang tewas, termasuk anak-anak juga. Turut berduka ya guys, untuk warga sivil dan anak-anak yang tertembak di 7-Eleven. Nah, publik Thailand pun murka dan naik pitam nih guys, akibat dari penembakan dari pihak Kamboja yang tidak ada kejelasan. Dan tiba-tiba aja tuh nembak
roket BM-21 Grad era Soviet ke daerah Thailand. Nyasar pula. Kemudian pemerintah Thailand tuh langsung membalas nih, bukan main-main. Jadi langsung mengirim jet tempur F-16. Mereka itu serang pos militer Kamboja di wilayah perbatasan. Bukan ancaman doang nih, ini udah serangan sesungguhnya. Tentara dikirim ke perbatasan dan wilayah sekitar Candi Pre Vihear dan Tamuen Tom itu jadi zona merah. Warga sipil panik, lebih dari 100.000 orang mengungsi dari dua sisi ini nih. Thailand udah nutup semua perbatasan darat ke Kamboja. Ini bukan lagi konflik kecil. Ini udah di ujung jurang peperangan beneran versi Asia Tenggara nih guys. Nah, kita nih semua lagi mikir nih, apakah ini beneran perang antara dua pihak negara aja? Apakah ada pihak-pihak lainnya? Nah, di titik ini banyak analisis tuh mulai memikirkan nih, jangan-jangan ada pihak lain yang sengaja main di belakang layar. Dan lu orang tahu nggak, ada 3 pihak yang paling banget dicurigai. Yang pertama adalah dari Cina atau Tiongkok. Jadi Cina itu udah kayaknya sugar daddy-nya Kamboja nih. Si China ini udah membangun banyak banget nih pelabuhan, bandara, jalan tol, sampai basis militer. Bahkan Kamboja aja beli senjata itu dari Cina nih. Jadi kalau Thailand sampai ribut sama Kamboja, ASEAN jadi sibuk berantem sendiri. Dan Cina bisa leluasa ekspansi ke Laut Cina Selatan. Yang kedua, kalian pasti udah tahu lah, ini abang-abangnya negara dunia nih. Amerika Serikat, negara paling kepo dan paling pengen ikut campur nih. Jadi Thailand itu sekutu lamanya Amerika. Mereka itu sering latihan bareng tiap tahun, senjata juga banyak dari Amerika. Gak heran kalau AS pengen Thailand tuh tetap kuat, apalagi buat nahan dominasi dari Cina. Dan yang ketiga adalah kelautan nasional dalam negeri. Baik di Thailand maupun Kamboja, ada sekelompok yang emang doyan konflik nih guys. Yang penting harga diri negara, padahal kadang cuma buat nyari suara politik aja nih. Bisa jadi ada oknum, tentara atau politikus yang memprovokasi dengan sengaja untuk melakukan peperangan dari kedua pihak ini. Kemudian kalau peperangan ini beneran terjadi nih guys, tentu aja nih, si Thailand nih pasti lebih unggul lah. Jumlah tentaranya tuh lebih banyak, senjatanya lebih modern, jet tempur tuh siap beraksi. Tapi bukan berarti Kamboja tuh bakalan kalah gitu aja lah. Kamboja tuh punya keunggulan tuh di daerah lokasinya. Banyak hutan, bukit, terowongan. Mereka tuh bisa pakai teknik gerilya gitu. Dan jangan lupa dalam perang modern, senjata tuh nggak menentukan segalanya. Strategi, propaganda, dan opini publik itu kuat banget. Tapi yang pasti, kalau pengen terus lanjut nih, yang terjadi adalah pertama tuh ekonomi Thailand tuh dan Kamboja bakalan ambruk tuh, hancur pasti. Kemudian wisatanya bakalan sepi. Ya siapa mau pergi ya kan? Tahu-tahu lagi jalan-jalan di tepian Bangkok gitu, atau masuk ke mallnya kena rudal gitu. Ngeri juga ya kan? Kemudian investor tuh bakalan kabur. Nggak mungkin ada investor yang mau nanam saham di negara yang lagi konflik. Kemudian rakyat jadi korban, ya pastilah. Ini belum apa-apa aja, udah ada korban nih yang lagi asik belanja di 7-Eleven kena rudal. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh ASEAN, PBB, dan dunia nih bakalan menilai ini sebagai apa? Nah, ASEAN nih lagi digoyang hebat nih. Biasanya tuh mereka cuek bebek kan soal urusan internal negara anggota tuh. Tapi kali ini mereka tuh nggak bisa diam. Indonesia, Vietnam, Malaysia itu mulai dorong gencatan senjata nih. PBB juga udah mulai angkat tangan buat turun tangan nih. Cina dan AS belum turun tangan langsung, tapi semua orang juga udah tahu. Mereka tuh nonton dari tributnya VIP. Mereka tuh udah tahu nih kalau mereka dua negara ini nih, itu mungkin saja itu pemain dari semua ini nih. Jadi mereka tuh mengontrol jarak jauh. Cukup nonton aja dari jauh. Sebagai penutupnya nih guys, ini adalah pertanyaan terakhir. Apakah konflik ini itu beneran bisa diselesaikan apa enggak nih? Dan jawabannya bisa banget lah. Tapi syaratnya satu. Turunin egonya dulu nih. Dan duduk bareng sambil ngobrolin lu orang tuh maunya apa sih sebenarnya. Soalnya gini guys, yang berantem itu tuh elit politik dan tentara. Tapi yang menderita itu ya pastilah rakyat kecilnya. Anak-anak kehilangan nyawa dan juga kehilangan orang tua juga. Pedagang kecil yang tokonya kena roket tuh, kayak 7-Eleven itu, turis yang batal jalan-jalan, itu semuanya bakalan kena imbasnya. Tiket pasti udah di-cancel kan? Nah, belum tentu duitnya semua kembali. Jadi, ya semua akan merasa dirugikan. Kadang yang bikin perang itu bukan karena alasan besar, tapi karena kesombongan kecil yang ditumpuk bertahun-tahun. Dan kalau nggak ada yang ngalah duluan nih, kita semua yang jadi kena betahnya. Jadi kalian nih tim siapa nih? Tim yang suka berperang atau tim yang damai aja nih kayak aku nih. Nah, that's our story, dan perang dari dua pihak ini sampai saat ini masih terus berlangsung.
Kalau kalian ingin tetap update tentang berita dan konten terkini, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman kalian serta komen di bawah. Sebenarnya lokasi candi itu tuh milik Kamboja apa milik Thailand? Dan jangan lupa add Instagram aku di Handyho. Kalian bisa DM untuk berita apa selanjutnya. That's it our video. Bye guys.